serta Tuhanku pada jalan terarah, pada tangan yang kekal, dan bertambahlah hatiku senantiasa pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Tak ketakutan, tak kebimbangan, harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesuslah teman, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Segala puji hanya bagimu Tuhan dan Juru Selamat. Di kesempatan sore ini kami anak-anakmu, tebusanmu, pilihanmu, panggilanmu, kami bersatu hati buat kami datang ke hadapanmu ya Bapa. Kami hari kami sore ini kami sembahyang keluarga jemaat Eklesia. Buat kami papigai sudah sedia untuk tempat dan menerima dengan baik. Buat kami buat Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Dari permulaan sampai terakhirnya kami mengundang Allah Yesus dan Roh malaikat dari surga buat penuhi di tempat ini. Dari awal hingga selesainya menurut kehendak-Mu terjadi di tempat ini. Ibadah ini kami buka di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai kepada ayat yang ke-20. Perlengkapan senjata Allah. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ada yang lanjut, silakan. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian
Aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kembalikan. Perlengkapan senjata Allah. Arahan dari Rasul Paulus kepada orang percaya di jemaat Efesus. Rasul Paulus memberi arahan ini berdasarkan banyak pengalaman hidup di dalam pelayanan. Kita ikuti kembali ketika Rasul Paulus diangkat menjadi hamba Tuhan. Dia berani menegur dosa, berani menegur lawan kuasa gelap, berani membela Injil, berani membela kebenaran, sampai terakhir dia juga berani mati karena Injil Kristus. Di dalam bagian ini dia memberi arahan di atas dasar banyak pengalaman. Ayat 6, pasal 6 ayat 10 sampai kepada ayat yang ke-20 ini, sebagai orang percaya itu kita adalah anak-anak Tuhan, orang percaya, dan iblis itu adalah musuh utama bagi kita. Dunia hari ini, iblis ini punya pemerintah-pemerintah. Iblis punya juga penguasa-penguasa. Iblis juga punya penghulu-penghulu. Iblis juga punya roro gelap, jahat, udara. Iblis punya juga kuasa. Dia kerja dengan secara tersusun untuk mencobai gereja. Menganiaya gereja, mencobai gereja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 12:31 itu dia punya kuasa kegelapan. Menjadi kekuatan jahat. Dan dia kerja. Dia kerja di dalam kehidupan masyarakat. Lalu 2 Korintus 4 ayat yang keempat itu dia juga punya fisik. Personil barisannya itu dia juga tersusun. Untuk karyawannya itu dia sudah tersusun. Fisik yang kuat. Lalu dia punya juga kuasa gelap yang kuat. Sehingga arahan di sini kepada kita gereja, kepada kita umat, kalau untuk kalahkan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa gelap, ada 3 kebenaran di sini yang ditekankan, yang perlu kita miliki untuk kita kalahkan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia. Kebenaran yang pertama itu, milikilah iman. Ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Semua strategi iblis itu, nasihat di sini adalah bertindak dengan iman. Katakan, dalam darah Yesus kuasa gelap akan kalah. Di atas dasar iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman ini menentukan. Iman ini karunia. Iman ini kuasa. Iman ini kuasa. Sebagai gereja hari ini, iblis dia kerja dengan berlapis. Tapi kalau kita selalu hidup, kita selalu beraktivitas hanya oleh karena iman. Iman ini adalah dasar kekuatan kita. Ibrani itu 11, iman itu adalah dasar bagi orang percaya. Orang percaya. Berarti perlu kita miliki iman. Iman itu kita yakin bahwa firman Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Iman itu kita yakin bahwa saya ini diciptakan oleh Tuhan. Iman itu kita yakin bahwa walaupun saya meninggal, saya ke Firdaus. Iman itu kita yakinkan bahwa sakit dan sembuhkan itu dari Tuhan. Keyakinan yang iman kita miliki itu wujudkan di dalam perbuatan-perbuatan agar iman kita makin hari makin kuat, makin hari makin dewasa. Barulah kita bisa mampu kalahkan segala kuasa gelap. Kebenaran kedua yang kita miliki untuk kalahkan kuasa gelap sebagai senjata Allah. Yang kedua adalah firman Allah. Roh Kudus tegas menyatakan bahwa firman yang kita sudah dengar,
melalui khotbah hamba Tuhan, atau firman yang kita sudah dengar dan kita sudah lihat ketika melalui perenungan kita setiap waktu itu. Simpan firman itu di dalam hati. Setelah kita mendengar apa yang kita mendengar firman Tuhan itu, kita akan lakukan. Kita lakukan firman itu melalui perbuatan-perbuatan. Karena Injil adalah kekuatan gereja. Injil adalah kekuatan orang percaya. Firman Tuhan adalah perkataan Allah, perintah Allah. Mari kita simpankan firman Allah itu di dalam hati. Ayat yang kita hafal itu isi di dalam hati. Ketika siapkan firman Allah di dalam hati, barulah kita bisa kalahkan iblis. Iblis yang datang mencobai kita, mencobai kita melalui model apapun, melalui tindakan apapun, kita melawan dia dengan firman Tuhan. Kebenaran ketiga sebagai perlengkapan senjata Allah ketiga yang perlu kita pegang teguh dan perlu kita kuatkan adalah setiap waktu kita berdoa. 1 Tesalonika 5:17. Itu nasihat Rasul Paulus. Tetaplah berdoa. Tetap berarti doa itu tidak bisa putus, harus berterus menerus. Berdoa itu adalah kekuatan gereja hari ini. Kalau kita berdoa dengan doa yang efektif, artinya kita berdoa, doa dalam nama Yesus. Kita berdoa, posisi kita ada di dalam Kristus. Kita berdoa, firman Tuhan ada di dalam hati. Doa kita didengar oleh Tuhan. Sehingga Tuhan hadir untuk mengalahkan kuasa gelap. Tuhan hadir untuk selamatkan kita dari kuasa gelap. Tuhan hadir untuk melindungi kita dari kuasa gelap. Doa orang benar itu besar kuasa. Bapak Ibu Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 3 kebenaran ini adalah perlengkapan senjata yang perlu kita miliki. Bapak-bapak perlu kita miliki. Ibu-ibu perlu kita miliki. Sebab kalau melawan dengan kuasa gelap itu bukan dengan parang, bukan dengan pisau, bukan dengan senjata modern, bukan dengan sesuatu daripada dunia ini. Tapi kalau melawan dengan penghulu-penghulu, melawan dengan pemerintah-pemerintah, melawan dengan kuasa-kuasa gelap dalam dunia ini, melalui iman kita, melalui firman Tuhan, dan melalui doa, barulah iblis dia kalah dan kita memperoleh kemenangan. Lewat kebenaran ini harus siap segala perlengkapan bagi orang beriman, orang percaya. Kuatkan iman dan keyakinan kami. Bapa, kami bersyukur dengan kesempatan lewat hamba-Mu kami bisa mendengarkan firman ini. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai, Tuhan ada bersama kami, memimpin ibadah kami di sore ini. Kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan, sudah berhenti, tapi Roh Kudus berkarya, berbicara firman dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau berkati hamba Tuhan, keluarganya dengan pelayanannya Tuhan. Bersyukur Tuhan, ini doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah sore ini. Engkau berkati. Ku dengar suara Al-Masih Tuhan mengatakan, hai orang yang benar, mari ku beri perhatian. Meskipun susah hatiku, ku lari padanya. Lekasihanlah hatiku oleh sentosanya. Baik dekat Yesus, sobat yang benar. Tentu jiwamu kerasa dan